Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad India Syifa dan rekan saya Alfiah Nur Anissa. Kami akan memaparkan sedikit materi tentang ketahanan nasional. Sebelumnya, kita pahami terlebih dahulu apa sih pengertian ketahanan nasional. Nah, berikut penjelasan para ahli tentang ketahanan nasional. Menurut Harjo Mataram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari luar ataupun dalam, baik secara langsung atau tidak langsung, yang bisa membahayakan kehidupan nasional. Dan ada juga pendapat menurut Profesor Dr. Ermaya Suradinata. Beliau berpendapat bahwa ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis sebuah negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan nasional. Dari pandangan para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan ancaman, gangguan, serta hambatan baik berasal dari luar ataupun dari dalam negeri. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional. Berikut ini beberapa sifat ketahanan nasional. Di antaranya, 1. Mandiri. Mandiri di sini artinya mandiri dalam ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan diri sendiri dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas kepribadian bangsa dan juga integritas. Kemandirian tersebut adalah salah satu prasyarat untuk menjalin sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Kedua, dinamis. Artinya, ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun, bergantung kondisi situasi suatu bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Hal tersebut sesuai dengan hakikat dan juga pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan kepada masa depan, dan dinamika yang ada di dalamnya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik lagi. 3. Manunggal, yang berarti ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif, di mana hal itu diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan juga perpaduan yang seimbang, selaras, serta serasi di antara semua aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Keempat, wibawa. Artinya, ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga bisa menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya. Dan yang terakhir adalah konsultasi dan kerjasama. Ini artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sifat konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja, namun lebih kepada sifat konsultatif dan kerjasama, saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Setelah memahami pengertian dan sifat-sifat ketahanan nasional, selanjutnya ialah fungsi ketahanan nasional. Salah satu fungsi dari ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar nasional. Perlu diketahui untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola tindak, pola sikap, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat internasional, interlokal, ataupun multidisiplin. Konsep dari doktrin tersebut diperlukan agar tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak. Salah satu alasannya adalah jika penyimpangan terjadi, maka akan muncul pemborosan waktu, sarana, dan juga tenaga, bahkan berpotensi negatif dalam melaksanakan pembangunan nasional di seluruh bidang dan sektor program cita-cita nasional.
Merangkum Jurnal Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila bagi Masyarakat sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional (NKRI) tahun 2016, karya Purwito Adi, beliau mengungkapkan ketahanan nasional memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Sebagai daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan. Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai pengarah. Artinya, ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, serta keamanan negara untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik. Serta yang terakhir adalah ketahanan nasional sebagai pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak, serta cara kerja yang intersektor serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Materi selanjutnya adalah contoh perilaku ketahanan nasional yang dapat kita lihat dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh diantaranya: 1. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. 2. Keamanan lingkungan yang digerakkan secara swadaya atau dikerjakan secara gotong royong. Upaya melestarikan budaya lewat pawai baju daerah seperti yang dapat kita lihat di setiap perayaan hari kebangsaan. Yang keempat, menyumbang dan patungan untuk kegiatan sosial. 5. Melaksanakan tradisi dari setiap daerah agar tidak punah ditelan zaman. 6. Mau mempelajari dan melestarikan budaya di Indonesia. Dari pemaparan yang tadi sudah disampaikan, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan bisa berlangsung. Sebab pada dasarnya keduanya adalah nilai intrinsik yang ada di dalam kehidupan nasional. Dalam kehidupan nasional ini, tingkat kesejahteraan dan juga keamanan nasional adalah tolak ukur ketahanan nasional. Peran dari masing-masing gatra dalam astagrata yang seimbang dan saling mengisi. Itu artinya, antar gatra memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling bergantung secara utuh menyeluruh membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan nasional. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga dapat dipahami secara mudah. Dan apabila ada salah penulisan atau perkataan yang disampaikan, kami mohon maaf. Saya akhiri dan terima kasih.